Pernah kebayang nggak ada sebuah toko kue yang bisa sukses besar justru karena lokasinya tersembunyi? Yuk kita bedah bareng rahasia Karamelan, sebuah bisnis dengan filosofi yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita semua tentang kesuksesan. Pertanyaannya kan simple ya. Gimana caranya sebuah toko yang nyempil di gang sempit bisa sampai viral? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar strategi marketing yang jago. Nah, ini yang kita sebut sebagai paradoks Karamelan. Jadi di satu sisi, ada jalan yang udah umum, yang dilewatin banyak orang. Tapi di sisi lain, ada Nico dan Anita yang nekat bikin jalur mereka sendiri. Mereka nggak ngikutin aturan main, mereka malah bikin aturan baru. Gimana caranya? Yuk, kita lihat. Rahasia pertama mereka tuh bukan soal strategi bisnis atau produk yang keren, bukan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah keyakinan yang jadi fondasi bisnis mereka yang gak tergoyahkan. Kunci buat ngerti cara pikir mereka itu ada di satu kata ini, rezeki. Kalau mungkin banyak dari kita ngeliat rezeki sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, buat mereka, rezeki itu sebuah kepastian, sesuatu yang bakal datang bukan dicari dengan cemas. Coba deh renungin kutipan ini. Ajal dan rezeki, keduanya pasti datang. Keyakinan sesederhana ini ternyata bisa ngilangin ketakutan terbesar yang sering menghantui para pengusaha. Mereka jadi nggak cemas lagi soal persaingan, soal lokasi, karena mereka yakin jatah mereka itu udah diatur. Dan yang menarik, keyakinan ini justru makin kuat dari sumber yang sama sekali nggak terduga. Waktu Nico lagi ragu-ragunya, seorang driver ojek online ngasih nasihat simpel ini. Satu kalimat yang ternyata jadi pemicu keputusan mereka buat berani buka di lokasi tersembunyi. Oke, jadi kalau fondasinya keyakinan, terus strateginya gimana dong? Nah, disinilah mereka benar-benar ngelawan arus. Di sini nih, bedanya kelihatan jelas banget. Di saat banyak bisnis lain sibuk ngejar tren yang lagi ada, Karamelan justru menciptakan pasarnya sendiri. Mereka nggak ikut-ikutan, mereka yang memulai. Kata Nico, dia paling nggak suka bisnis FOMO. Keberanian mereka buat jadi yang pertama itu datang dari keyakinan kalau nilai yang otentik dan produk yang berkualitas itu bakal punya suaranya sendiri tanpa perlu ikut-ikutan hype sesaat. Kita lanjut ke rahasia berikutnya ya. Yang ini soal orang-orang yang bikin dapur Karamelan terus ngebul setiap hari. Dengerin deh kalimat ini, jika saya pergi, toko tetap jalan. Jika mereka pergi, toko tidak jalan. Wow, ini bukan sekedar kutipan, ini perubahan cara pandang yang radikal banget. Mereka nggak punya karyawan, mereka punya kru, punya mitra yang setara. Jadi mereka ngelihat diri mereka itu cuma sebagai perantara rezeki buat kru mereka. Gaji yang mereka kasih itu bukan cuma angka, tapi sebuah investasi yang efeknya berantai ke keluarganya, ke ibadahnya, ke mimpi-mimpinya, sampai kebahagiaan setiap anggota tim. Dan ini mungkin cerita yang paling luar biasa. Kru mereka itu sampai nyicipin sisa kue pelanggan, bukan karena lapar, tapi buat nyari tahu, kenapa ya kue ini nggak dihabisin. Ini udah bukan soal kerjaan lagi, ini soal rasa kepemilikan yang dalam banget. Coba, seberapa sering kita lihat yang kayak gini? Oke, sekarang mari kita lihat gimana cara mereka membangun mimpi mereka dengan budget yang terbatas, yang ternyata juga jadi rahasia mereka yang lain. Nah, disinilah plot twist-nya. Nico itu bukan koki. Dia itu seorang insinyur mesin. Latar belakang teknisnya inilah yang ternyata jadi senjata rahasia mereka, yang bikin mereka bisa berinovasi dengan cara yang mungkin gak kepikiran sama pebisnis kuliner biasa. Mereka butuh oven pizza profesional. Harganya 80 juta rupiah. Buat bisnis yang baru mulai, angka segini bisa jadi langsung bikin mimpi bubar jalan. Tapi, ingat kan, Nico itu insinyur. Jadi apa yang dia lakuin? Dia bangun sendiri ovennya. Biayanya cuma 20 juta rupiah. Penghematan ini bukan cuma soal duit, tapi soal kebebasan. Mereka bisa tumbuh tanpa harus pusing mikirin utang. Semua berkat kecerdasan dan semangat do it yourself. Jadi, apa dong resep sejati di balik kesuksesan Karamelan? Ternyata bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari beberapa elemen yang powerful banget. Nah, inilah resep rahasia Karamelan. Bukan satu bahan ajaib, tapi 4 pilar yang saling menguatkan. Fondasinya adalah keyakinan, strateginya adalah nilai,
Mesin penggeraknya adalah kemitraan, dan metodenya adalah kecerdasan dan akal. Pada akhirnya, kisah toko kue di gang sempit ini bukan lagi sekedar tentang kue. Ini tentang pertanyaan yang lebih mendasar. Kita ini lagi bangun bisnis buat sekedar bertahan hidup atau lagi membangun sebuah warisan yang punya arti? Bisa jadi kesuksesan sejati itu bukan soal untung rugi, tapi soal dampak yang kita tinggalkan. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apa yang sebenarnya sedang Anda bangun?